Hiburan musik di pesta pernikahan dibubarkan Satgas COVID-19 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain melanggar protokol kesehatan, penyelenggara juga tidak melapor pada petugas saat menyelenggarakan acara. Ratusan orang berkerumun menikmati alunan musik pada saat pesta pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak ada jaga jarak dan sebagian besar tamu undangan juga tidak memakai masker. Atas laporan warga yang khawatir dengan penyebaran virus corona, Satgas COVID-19 kemudian membubarkan tamu undangan pada pesta pernikahan itu. Dan memang setelah Satgas sampai di sini, benar terjadi kerumunan dan tidak ada protokol kesehatan. Sehingga Satgas langsung membubarkan kegiatan hiburan karena besok akan ada acara pernikahan. Petugas memberikan teguran pada penyelenggara pesta dan juga mengedukasi mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan pimpinan FPI Rizik Syihab memberikan syarat untuk menjalani swab tes ulang. Pihak Rizik meminta agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter pribadi sebelum mengambil keputusan swab tes. Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi langsung Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor dan meminta Rizik menjalani swab tes. Bima Arya menyatakan pihak Rizik Syihab bersedia melaksanakan swab tes dengan syarat menunggu hasil konsultasi dokter pribadi Rizik. Kami mendapatkan respon bahwa beliau berkenan, tetapi akan berkonsultasi dulu kepada dokter pribadinya yang akan datang dari Jakarta. Mudah-mudahan pagi ini, kalau tidak ada kendala, sudah bisa dilakukan ya PCR test. Tapi kami masih terus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umi. Jadi hari ini rencananya, Pak? Mudah-mudahan bisa hari ini dilakukan. Diduga Rizik Syihab dirawat karena kelelahan usai mengikuti berbagai kegiatan di sejumlah tempat. Salah satunya Rizik sempat hadir dalam kerumunan massa di Megamendung Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 November lalu. Dari hasil tes kesehatan pada peserta, 20 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Gilang Sabil Ramadan, seorang pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur, harus bekerja 8 jam sehari usai belajar daring. Pekerjaan ia lakukan demi melunasi cicilan motor almarhum ayahnya. Gilang Sabil Ramadan, bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar 8 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, memilih menjadi juru parkir untuk membantu melunasi cicilan motor almarhum ayahnya. Kegiatan ini setiap hari ia lakukan usai melakukan sekolah daring dan langsung keluar rumah lebih dari 8 jam untuk bekerja. Pekerjaan ini sebenarnya sudah ia jalani sejak 1 tahun lalu, membantu almarhum ayahnya untuk menjadi juru parkir. Tidak hanya itu, Gilang juga sering memberikan uang hasil jerih payahnya terhadap ketiga adiknya. Senang bisa bantu. Terus adik-adik juga kalau itu minta 2.000 nih langsung saya kasih, kalau minta duit sama saya semua. Kalau Gilang mah ngertiin anaknya Mbak ya, dari lihat keadaan orang tua yang susah, dibilang Gilang ngerasain pahitnya hidup ya, pernah ngerasain. Dia jadi dagang gorengan, pernah keliling, sekarang jadi tukang parkir, ngerasain juga. Dia nggak pernah malu sama apa yang dia kerjakan sekarang gitu. Cicilan Rp750.000 bulan lalu sudah berhasil Gilang kumpulkan. Namun masih ada beberapa bulan ke depan lagi untuk melunasi keseluruhan cicilan motor almarhum ayahnya. Dari Jakarta, Armalina, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Kini kita sudah terhubung dengan Armalina yang tengah bersama dengan Gilang dan ibunya di kawasan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur. Armalina sebenarnya seperti apa sih sosok Gilang ini dan bagaimana kesehariannya? Ya, halo viewers dan juga pemirsa, untuk nama Gilang ini menjadi viral begitu di tengah sosial media karena beliau memilih menjadi juru parkir untuk membantu melunasi cicilan almarhum ayahnya. Nah, kebetulan saya sudah berada di kediaman beliau yang saat ini sedang belajar, yang didampingi oleh ibundanya langsung. Halo Ibu, saya agak mengganggu sedikit nih Bu nih proses belajarnya. Jadi memang Gilang ini sebelum bekerja di luar ia belajar dulu ya Bu di rumah ya untuk belajar sekolah daring Bu. Nah Ibu, ini saya mau tanya, Ibu kan tahu nih Gilang
membantu untuk melunasi cicilan motor almarhum ayahnya. Nah, Ibu tahu nggak sih Ibu, dan perasaan Ibu seperti apa? Ya, bilang perasaannya sedih ya, sedihnya karena sekarang Gilang jadi tulang punggung keluarga ya Mbak. Bapaknya sejak meninggal, jadinya dia yang bantu biaya motor dia gitu buat kehidupan sehari-hari dari saya gitu Mbak. Tapi untuk proses belajarnya Gilang ini terganggu nggak Bu? Dengan dia membantu setiap hari menjadi juru parkir seperti ini? Insya Allah enggak Mbak. Kalau pagi dia bangun, terus kadang absen juga, kalau lagi absen kan langsung kerjain tugasnya juga. Gilang ini kesehariannya seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Kalau seharian seperti anak biasa, cuman karena lagi pandemi gini ya Mbak ya, teman-teman daripada di rumah semua, dia nggak ada teman, daripada dia bengong-bengong, jadi dia waktu bapaknya masih ada ngikut parkir bapaknya gitu. Saya mau tanya sedikit nih sama Gilang. Halo Gilang, ganggu sedikit ya belajarnya Gilang. Gilang, ini kenapa sih masih kecil tapi udah kepikiran buat ngebantu orang tua ngelunasin cicilan motor almarhum ayah? Buat itu motornya kalau mama kemana-mana, nanti buat belanja, buat kebutuhan hari-hari. Nanti kalau nggak ada motor, nggak ada yang itu belanja itu sehari-hari mama. Nah Gilang belajar parkirin motor ini dari mana? Emang udah bisa ya? Udah diajarin bapak sama babe. Pas pengen parkir dilatih dulu. Jadi dulu waktu bapak masih ada, Gilang suka ikut bapak ya? Iya, ikut. Sering berduaan. Jadi setiap sore bapak, paginya saya gantian. Kalau paginya bapak, sorenya saya. Jadi artinya Gilang sudah terbiasa ya? Iya. Gilang ini katanya kemarin bulan lalu cicilan almarhum bapak ini sudah dilunasi ya sama Gilang ya? Iya betul. Udah dilunasin. Berapa sih Gilang ini bayaran per bulannya? Gilang sampai pengen banget ngebantu. 785. Itu hasil uang Gilang semua? Ya, hasil parkir. Iya, ngumpulin sebulan. Iya. Makasih ya Gilang ya. Ya Lovi, Wilson dan juga pemirsa, tadi berikut wawancara kami dengan orang tuanya Gilang maupun Gilangnya sendiri. Memang beliau ada kemauan sendiri untuk membantu keluarganya, itu melunasi cicilan motor almarhum ayahnya yang memang baru meninggal 1 bulan lalu. Dan tadi juga hasil perbincangan kami dengan Gilang sudah berhasil mengumpulkan uangnya sebanyak 785.000 dan membayarkan hasil cicilan bulan lalu. Namun memang masih ada beberapa bulan ke depan Gilang untuk terus berusaha begitu membantu keluarganya untuk melunasi cicilan motor almarhum ayahnya yang memang sampai saat ini masih ditagihkan ke keluarganya. Wilson dan juga Lovi. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Kita harapkan semoga Gilang ini bisa tetap tegar, bisa tetap belajar, dan juga bisa melunasi utang dari motor almarhum ayahnya. Ya pemirsa, takut menjalani rapid test, seorang pengawas tempat pemungutan suara tak sadarkan diri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews ya.